Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita. Sampai pada hadis nomor 1899. Bismillahirrahmanirrahim. Hadits Ibnu Abbas an Sa'id bin Jubair qal. Dari Sa'id bin Jubair dia katakan, ayatun ikhtalafa fiha ahlul Kufah. Ada satu ayat yang diperselisihkan, yakni berbeda pendapat penduduk Kufah. Fa rahaltu fiha ila Ibnu Abbas. Lalu aku berangkat untuk menemui Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ya, sebab Ibnu Abbas itu meski sahabat yang masih muda, tapi diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi doakan beliau, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia pada agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan kepadanya ta'wil, yakni tafsir. Jadi sahabat Ibnu Abbas itu ahli tafsir. Dan maka pantas kalau kemudian Sa'id bin Jubair katakan, aku berangkat untuk menemui Ibnu Abbas radhiyallahu anhu untuk menanyakan hal tersebut. Fa sa'altuhu anha. Lalu aku bertanya kepadanya tentang ayat itu. Faqal, lalu dia katakan, nazalat hadhil ayah, telah turun ayat ini, yakni a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yaqtul mu'minan muta'ammida, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazauhu jahannam, maka balasannya adalah jahannam. Jadi di surah An-Nisa ini sebelumnya membicarakan tentang orang yang membunuh secara khotoan. Jadi membunuh itu ada 3 macam. Ada al-qatlu amdan, membunuh secara sengaja. Ada juga khotoan, keliru, kayak orang mau nembak kijang kena orang. Nah, ini namanya membunuh khotoan karena keliru. Kalau khotoan, fatahriru raqabatin mu'minah dan seterusnya, itu kafaratnya. Kemudian ada juga sengaja, muta'ammidan, kayak di ayat ini. Nah, kemudian ada syibhul amdi. Kalau syibhul amdi itu serupa dengan sengaja. Contohnya, dia tidak bermaksud membunuh. Ketemu teman ditepuk pundaknya, nggak tahunya ada penyakitnya. Nah, kan kita tidak bermaksud untuk
membunuh. Nah, ini syibhul amdi. Baik, tentang membunuh secara sengaja, di An-Nisa Allah berfirman, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazauhu jahannam, maka balasannya adalah jahannam. Nah, Ibnu Abbas katakan tentang ayat ini, hiya akhiru ma nazal, ini adalah ayat yang terakhir turun, yakni yang berkenaan dengan ini. Wa ma nasakhaha syai'un, dan ayat ini tidak dinasakh, tidak mansukh oleh satu ayat pun. Ini pendapat beliau. Baik, saya lanjutkan dulu hadis berikutnya, nanti baru kita bahas. Hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Ibnu Abza, su'ila Ibnu Abbas an qaulihi ta'ala, Ibnu Abbas ditanya tentang firman Allah, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha, dalam keadaan kekal di dalamnya. Yang kedua, tentang firman Allah, wala yaqtulunan nafsallati harramallah illa bil haqq, ini yang ada dalam surah Al-Furqan. Di ayat yang sering kita dengar, sering kita baca itu yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ibadur rahmanil ladzina la yamshuna 'alal ardi hauna, dan seterusnya. Nah, di situ nanti Allah menyebutkan tentang dosa-dosa besar yang tidak dilakukan oleh ibadur rahman gitu. Di antaranya adalah, saya lompati saja, yaitu walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Ibadur rahman itu tidak menyembah sembahan lain selain dari Allah, tidak musyrik. Yang pertama, wala yaqtulunan nafsallati harramallah illa bil haqq, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah illa bil haqqi, kecuali dengan benar, yakni dengan alasan yang benar. Apa ada membunuh bil haq? Ada, karena menjalankan hukum kisos misalnya, atau karena menjalankan hukum had, ya hadduz zani dan seterusnya lah. Kemudian wala yaznun, dan tidak berzina. Jadi ibadur rahman, para hamba ar-Rahman, hamba-hamba Allah yang maha penyayang. Jadi begini, bukankah semua manusia itu hamba Allah? Ya, semua manusia hamba Allah. Tetapi kadang-kadang Allah menyebut hambanya dengan sebutan abdina, misalnya wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, yang ada di surah Al-Baqarah. Dan jika kamu dalam keraguan terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yakni Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu nanti di surah Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi laila, dan seterusnya. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya lailan, di malam hari, al-ayah. Allah menyebut junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kata hamba-hamba tadi, itu dalam arti pujian. Itu pujian Allah kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah menyebut Rasulullah dengan sebutan tadi itu dalam makom-makom yang sangat mulia. Yang pertama kaitannya dengan Allah turunkan ayat, dan makom yang sangat mulia. Lalu yang kedua kaitannya dengan Allah
mengisrakan, menjalankan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di malam hari. Jadi kalau bicara yang sesungguhnya, semua makhluk juga hamba Allah, ibadun amsalukum. Tetapi ini sebutan tadi dalam arti khusus, yakni dalam mengandung makna pujian. Demikian juga ayat ini, wa ibadur rahman, dan hamba-hamba ar-Rahman, yakni dalam arti ini yang diistimewakan, dipuji oleh Allah atau yang mulia, yaitu alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati dan seterusnya. Nah, kemudian mereka tidak melanggar dosa-dosa besar tadi. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, mereka tidak sembahan lain bersama dengan sembah Allah, yakni tidak musyrik. Wala yaqtulunan nafsallati harramallahu illa bil haqq, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Wala yaznun, dan tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama, dan yang melakukan itu dia akan mendapati dosa-dosa. Yudha'af lahul 'adzab, akan dilipat gandakan untuknya siksaannya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana. Jadi di Quran itu fihi yang hanya panjang satu ini saja seluruh Al-Quran. Wa yakhlud fihi muhana, dan katakan karena untuk menekankan, untuk takkid itu, dan kekal di dalamnya muhanan, dalam keadaan terhina. Lalu di sini kok ada illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha, kecuali yang bertaubat, beriman dan berbuat yang sholih. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, maka mereka itu Allah gantikan keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Wa kanallahu ghafurur rahima, dan adalah Allah ghafuran, maha pengampun, rahiman, maha penyayang. Nah, inilah yang ditanyakan kepada Ibnu Abbas. Kok di satu ayat tadi Allah katakan bahwa yang ada di surah An-Nisa, fajazauhu jahannam, balasannya adalah jahannam khalidan fiha, dalam keadaan kekal di dalamnya. Lalu di surah Al-Furqan, wala yaqtulunan nafsal lati harramallahu illa bil haqq, sampai illa man taba wa amana dan seterusnya tadi. Baik, kemudian fasa'altuhu, lalu aku bertanya kepada Ibnu Abbas. Faqal, lalu dia katakan, lamma nazalat qala ahlu Makkah, ketika ayat ini turun, penduduk Mekah mengatakan faqad adalna billah. Adalna billah itu maksudnya kami musyrik dulu kami musyrik, kami mempersekutukan sesuatu dengan Allah. Wa qad qatalna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan kami juga telah membunuh satu jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan cara yang benar. Wa atainal fawahish, kami juga telah menjalankan yang fahisyah, perbuatan-perbuatan yang keji, zina dan yang seumpama. Lalu Allah turunkan illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha, terus sampai ghafurur rahimah. Begitu kata Ibnu Abbas radhiyallahu an. Baik, kemudian bagaimana tentang orang yang terlanjur melakukan dosa-dosa tadi, kayak syirik itu kalau kita lihat di An-Nisa itu 2 kali Allah katakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bih, sesungguhnya Allah tidak ampuni kalau dia dipersekutukan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, Allah ampuni dosa selain itu bagi siapa saja yang Ia kehendaki.
Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Kemudian satu ayat lagi begitu juga di An-Nisa. Jadi ada 2 ayat yang akhirannya saja yang beda. Nah, lalu bagaimana dengan ayat tadi di Al-Furqan? Illa man taba wa amana dan seterusnya. Kecuali yang bertobat, beriman dan berbuat sholih. Padahal sebelumnya dosanya termasuk la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Tidak sembah Tuhan lain selain dari Allah, tidak juga berzina, tidak membunuh satu jiwa yang diharamkan oleh Allah. Nah, di sini nggak bisa kita cuma pakai satu ayat, jadi semuanya harus kita pakai. Nah, kalau para ulama, jumhur ulama berpendapat iya, bahwa syirik itu tidak mudah diampuni oleh Allah. Sehingga Allah katakan innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih. Tetapi kalau tobatnya yang sungguh-sungguh, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang tentang membunuh tadi. Tadi kaitannya kan dengan membunuh yang ditanyakan tadi. Tentang membunuh. Ya, asal taba wa amana wa amila amalan sholihah. Bertobat, beriman dan berbuat yang sholih. Tapi ya nggak boleh main-main. Kayak contohnya di hadis sahih yang Nabi menjelaskan tentang orang yang membunuh 100 jiwa. Dia bunuh 99 jiwa. Dia datang ke seorang rahib. Hallahu min taubah. Diterima tidak kira-kira taubatnya? Oh, nggak mungkin lah. Dosa sebesar itu. Kesel. Dibunuh sekalian nih rahib. Lalu fa sa'ala an a'lami ahlil ard. Dia terus cari, dia tanya tentang orang yang alim di muka bumi, ketemu. Apa diterima tobatnya? Wa may yahul bainahu wa bainat taubah. Apa ada yang bisa menghalangi antara dia dengan taubat? Lalu dinasihatkan kepadanya intaliq ila ardi kada wa kada. Coba kamu pergi ke daerah ini, daerah itu. Fa inna hunaka unasan ya'budunallah. Karena di sana ada orang-orang yang beribadah kepada Allah. Fa'budillaha ma'ahum. Beribadahlah kepada Allah bersama dengan mereka. Wala tarji' ila ardik. Jangan kembali ke negerimu. Fa innaha ardusu. Karena negerimu itu negeri yang tidak baik gitu. Nah, ini kelihatannya kan sepele ya. Kok mudah diterima tobatnya oleh Allah? Oh, nggak mudah. Pertama dia berusaha terus. Dijawab jawaban yang tidak memuaskan oleh seorang rahib, dia terus sa'ala an alami ahlil ard. Dia bertanya tentang orang yang paling alim di muka bumi, dicari ketemu. Begitu dikasih nasihat, tinggalkan negerimu, dia mau. Kan tidak mudah. Dia penjahat, tinggal satu negeri, nyari duit gampang. Korupsi gampang. Jadi preman juga gampang. Tapi disuruh tinggalkan negerinya. Intaliq ila ardi kada wa kada. Fa inna hunaka unasun ya'budunallah. Ada orang-orang yang beribadah kepada Allah. Ada apa pelajaran yang dapat kami di sini? Kalau pengen memperbaiki diri, mesti cari milieu yang baik, yang mendukung untuk hal itu. Nah, dan jangan kembali ke negerimu, dia taat. Wala tarji' ila ardik fa innaha ardusu, dia berangkat. Nah, kemudian kata Rasul, di tengah jalan dia mati. Nah, maka berebutlah malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Malaikat rahmat dan malaikat azab. Masing-masing punya alasan. Kalau kata malaikat azab, innahu lam ya'mal khairan qattu. Dia kan belum berbuat kebaikan sama sekali. Malaikat rahmah katakan,
jaa taiban mukbilan biqalbihi ilallahi ta'ala, dia datang dalam keadaan bertaubat, menghadap dengan sepenuh hatinya kepada Allah. Masing-masing punya alasan. Allah kirim malaikat yang ketiga untuk menyelesaikan masalah mereka berbentuk manusia. Jadi biar diketahui manusia yang lain untuk pelajaran itu. Lalu malaikat tadi katakan qisu bainal ardain, ukur saja antara kedua negeri itu lebih dekat kemana. Ternyata menurut satu riwayat hanya lebih dekat sejengkal kepada negeri yang dia tuju. Lalu diambil oleh malaikatur rahmah, diambil oleh para malaikat rahmah. Kok mudah? Oh tidak mudah, itu kelihatannya mudah. Dan dia taubatnya nih sepenuh hati. Jaa taiban, dia datang dalam keadaan bertaubat, mukbilan biqalbih, menghadap dengan sepenuh hatinya kepada Allah, maka diterima taubatnya. Kan banyak orang taubat targetnya manusia. Gimana loh sekarang? Alhamdulillah keluarga saya sudah mau terima, tetangga juga mau terima. Udah itu aja ininya apa? Targetnya. Bukan ampunan Allah. Kalau tadi yang dicari ampunan Allah. Kayak juga orang yang penjahat yang ada di zaman Bani Umayyah, zaman Muawiyah. Itu orang-orang yang yuharibunallaha wa rasulah, termasuk orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul, bikin keonaran, wah udah segala macam dah. Nah, kemudian dia ketemu tukang ngangon kambing lagi baca Quran. Dulu tukang ngangon kambing baca Quran ya. Kalau sekarang mana ada ya? Handphone namanya. Dulu baca Quran. Dia baca Quran, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan, wahai para hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka, jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa. Dia katakan, ay Abdullah a'idda ma taqul, hei hamba Allah, ulangi yang kau katakan tadi. Dibaca lagi, dia sadar. Kemudian dia pergi ke Madinah. Sampai Madinah sebelum subuh, yang pertama dia temui Abu Hurairah. Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, saya sudah bertaubat. Berarti kalian tidak berhak kan untuk menghukum saya kan? Min qabli an taqdiru min qabli an taqdiru alaih. Di Quran begitu, sebelum kamu berkuasa untuk menangkapnya. Kalau dia taubat seperti itu ya nggak boleh disiksa, dihukum. Dia, iya betul. Subuh, habis sholat subuh terang, dulu kan nggak ada lampu, baru orang tahu nih dia nih penjahat yang kita cari-cari. Abu Hurairah katakan nggak bisa, dia sudah taubat. Terus dibawa menghadap gubernur Madinah, Marwan waktu itu. Kata Abu Hurairah, dia sudah bertobat sebelum berhasil kita tangkap, jadi nggak boleh diapa-apain. Nah, kalau kita kan selesai ya urusannya ya, tidak menghadapi hukum dunia, gitu. Selesai. Enggak, karena dia pengen cari redha ampunan Allah, redha Allah. Dia daftar perang. Dia daftar perang dan melawan. Waktu itu umat Islam sudah punya armada laut. Di zaman Bani Umayyah sudah punya, ada melawan Romawi. Kemudian karena dia preman ya, pemberani dia, kapalnya disuruh merapat ke kapal musuh, dia lompat. Oh, ketakutan semua, pemberani, biasa penjahat yang dicari-cari di seluruh negeri. Dan akhirnya musuh ngumpul di salah satu sisi kapal berat sebelah kan, dan terbalik, termasuk dia. Jadi taubat berakhir dengan syahadah, kesyahidan. Termasuk juga tuh yang di zaman ketika Rasul mau berangkat perang Tabuk itu kan ada yang taubat, munafik. Dia berdoa, ya Allah, faj'al wafati
fi sabilik, qatlan fi sabilik, hatta la yaqula ahad. Jadikan kematianku terbunuh di jalanmu hingga tidak ada seorang pun yang mengatakan ana ghassaltuh, ana kafantuh, ana dafantuh. Aku yang mandikan dia, aku yang kafan dia, aku yang kuburkan dia. Sepeninggal Rasul dia daftar perang dan terkabul. Jadi orang nggak tahu kemana jenazahnya. Jadi dari situ banyak ulama berpendapat insya Allah diampuni dosanya karena sesuai dengan doanya itu. Jadi hilang jenazahnya. Nah ini contoh insya Allah yang orang-orang yang taubatnya sungguh-sungguh. Jadi targetnya bukan manusia. Jadi kalau kita jamak dalil-dalil tadi yang ada di An-Nisa, yang ada di surah Al-Furqan, iya, tapi jangan main-main taubatnya. Sebab yang pertama diselesaikan di yaumul qiyamah nanti kata Rasul adalah fiddima, tentang urusan darah. Jadi jangan dianggap enteng. Orang kalau masih punya kekuatan, kekuasaan kadang-kadang semau-maunya. Nanti di hadapan Allah bertanggung jawab. Jadi fiddima dalam urusan darah. Baik, ini untuk memadukan antara, jadi sekali lagi jumhurul ulama itu berpendapat bahwa bisa diampuni asal taubatnya yang sungguh-sungguh, nggak boleh main-main. Nah, saya lanjutkan satu hadis lagi. Hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wala taqulu liman alqa ilaikumus salam lasta mu'minan. Ini tentang ayat Allah di surah An-Nisa ayat 94. Wala taqulu, dan jangan kamu mengatakan liman alqa ilaikumus salam, kepada orang yang menyampaikan salam kepadamu, lasta mu'minan, bahwa engkau bukan seorang mukmin. Wa akhadhu ghunaimatah, mereka pun merampas kambing-kambing mereka. Bismillah. Ada yang terlewat itu. Qal kana rajulun fi ghunaimatin lahu. Jadi ada seorang lelaki, dia ngangon kambing, dia punya beberapa kambing. Fa lahiqahul muslimun, lalu bertemu dengan orang-orang muslim. Faqal, dia katakan assalamualaikum. Faqataluhu wa akhadhu ghunaimatah. Mereka bunuh, dikira musuh dan nggak percaya dengan dia menyampaikan salam tadi. Dirampas kambing-kambingnya, lalu Allah turunkan ayat tadi dan sampai ke tabtaghuna aradal hayatid dunya, yaitu karena kamu ingin mencari kesenangan dunia, yakni rampasan perangnya tadi. Jadi mereka membunuhnya dan diambil sebagai rampasan perang. Nah, lalu turun ayat tadi, wala taqulu liman alqa ilaikumus salam lasta mu'minan. Ini pernah terjadi juga terhadap Usamah bin Zaid gitu. Waktu itu ada orang sudah mengatakan la ilaha illallah. Jadi dia bunuh beberapa sahabat, pulan dibunuh, diincar oleh Usamah. Begitu saya lengah mau dibunuh, sabatu, atau dia katakan la ilaha illallah. Dan berita itu sampai ke Rasul. Rasul katakan aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Wahai Usamah, kamu bunuh dia padahal dia sudah baca la ilaha illallah. Ya Rasulullah, dia baca la ilaha illallah karena takut saja. Orang dia sudah bunuh si fulan disebut atu-atu. Lalu begitu sempat saya mau bunuh, dia katakan la ilaha illallah kan karena takut. Nabi marah. Kata Rasul, afala syaqaqta qalbah, kenapa kamu tidak belah saja dadanya biar kamu tahu dia mengucap la ilaha illallah itu karena takut atau karena yang lain. Terus Nabi ulang-ulang kata-kata kaifa anta bila ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah. Bagaimana tanggung jawabmu dengan kalimah la ilaha illallah kalau dia datang nanti pada hari kiamat. Terus Nabi ulang-ulang sampai kata Usamah, alangkah baiknya
kalau waktu itu saya baru saja masuk Islam. Sebab dia katakan, ya Rasulullah istaghfirillah li, mintakan aku ampun kepada Allah. Nabi nggak jawab. Nah, baru setelah beberapa saat lamanya Nabi kasih tahu, Allah sudah ampuni engkau. Itu karena nggak tahu hukumnya. Kalau sudah tahu hukumnya ya dosa besar nih apa. Orang sudah menyampaikan salam atau sudah mengatakan la ilallah. Kalau yang dalam kasus di hadis ini sudah dibunuh, diambil lagi barangnya atau sebagai rampasan perang. Baik, saya kira hadisnya sampai dengan hadis ini. Insya Allah yang akan datang nanti kita lanjutkan hadis-hadis berikutnya. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan dengan hadis-hadis yang kita bahas tadi atau lainnya yang saya bisa, silahkan, tafadhalu. Ya, betul, silakan Pak. Bagaimana orang yang sudah divonis hukuman mati, divonis tembak mati, Ya. terus dia bagaimana Ya, ini tinggal divonis mati tadi karena apa? Gitu. Kalau karena dia membunuh, ya tetap kalau keluarga korban menuntut kisos. Jadi kisos itu sebenarnya kalau keluarga korban menuntut hukum balas. Kalau hanya menuntut diat ya diat. Kalau memaafkan ya memaafkan. Cuman orang udah takut duluan ya kalau diberlakukan hukum kisos. Padahal Allah katakan walakum fil qisasi haya ya ulil albab. Bagi kamu dalam menjalankan hukum kisos ada hayah, ada jaminan kehidupan. Kok bisa orang bunuh, dia menuntut kisos dibalas bunuh, kan berkurang jiwa. Tapi Allah katakan hayah, ada kehidupan, ada jaminan kehidupan. Ya, yang berfikirnya sampai ke sana itu ulul albab. Ya ulil albab, walakum fil qisas hayatu ya ulil albab. Wahai orang-orang yang memiliki lub. Jadi lubun itu akal. Kenapa Allah menggunakan kata lub? Kalau dalam bahasa Arab lubbus syai' itu inti dari segala sesuatu. Kita makan apa nih? Mangga. Lubnya mangga ya dagingnya tadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ulul albab di Quran itu biasanya dalam hal-hal yang membutuhkan perenungan yang seksama. Jadi tidak mikir cuma apalagi dicampuri nafsu. Orang tuh kelihatannya makul, rasional, tapi sebenarnya tidak. Kadang-kadang syahwat itu yang bicara, nafsu yang bicara. Tapi kalau ulul albab itu benar. Karena dia berdasarkan lubnya, akalnya yang murni. Jadi yang tidak tercampur dengan syahwat dan hawa nafsu tadi. Nah, kalau orang berpikirnya jernih, benar. Diberlakukan hukum kisos itu ada jaminan kehidupan. Artinya terbukti di negara manapun kalau di situ diberlakukan hukum kisos bukan berarti bisa hilang sama sekali kejahatan terutama pembunuhan. Nggak mungkin lah, selagi ada nafsu ada syaitan ya pasti ada. Tapi kan bisa diminimize apa? Maka maha benar shadaqallah yang berfirman walakum fil qisasi haya. Jadi soal itu tadi sekalipun dia sudah mengatakan la ilaha illallah ya tetap karena dalam rangka menjalankan hukum kisos. Nah sekarang apa ini kalau musuh? Enggak, kalau dia sudah menyatakan masuk Islam atau dengan kata-kata yang lain. Kayak di zaman Nabi ada yang mengatakan aslam tu, sobak tu, aku pindah agama. Itu maksudnya mau masuk Islam, kita terima. Kita terima tuh. Sobak tu ya sudah, syahadat. Atau dia langsung baca syahadat atau kata-kata yang seumpama. Nah itu tidak boleh dibunuh itu kalau dalam peperangan. Tapi kalau dalam rangka menjalankan hukum kisos ya tetap ya udah emang kita suruh baca la ilaha illallah ditembak. Allah alam insyaallah begitu Pak Ahmad.
Ada, silakan Pak Haji. Ya. Ya, ini. Ya, ya, ya. Ya, ya deh. Kalau kita perdebatkan kadang nggak selesai-selesai Pak Haji. Yang satu pendapat itu kan urusan dunia. Ya satu lagi ini ibadah dan saudara. Tapi Nabi katakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, dia termasuk golongan mereka. Menyerupai tadi dalam hal apa? Orang non muslim pakai kemeja, kita pakai kemeja. Dan seterusnya. Orang non muslim pakai ini, kita juga pakai. Nah, dan seterusnya. Yang pertama akidah. Boleh kita pengen tiru-tiru mereka. Ibadah dan hal-hal yang menjadi ciri khas mereka. Dan Rasulullah SAW banyak mengajarkan kita supaya beda dengan orang-orang kafir. Kayak sekalipun kondisional. Waktu itu orang Yahudi nggak suka sholat pakai sepatu. Kita dianjurkan sholat pakai sepatu. Dan waktu itu Yahudi nggak suka panjangkan jenggot. Mereka panjangkan kumis. Nabi suruh khaliful Yahud. Salahi kebiasaan orang Yahudi. Ini yang masalah sepele-sepele tadi masalah. Ini tapi jadi ciri khas mereka kan. Nah, apalagi yang tadi. Oh boleh aja, yang penting nggak pakai lilin. Nah, orang memang dasar bukan dari Islam. Ya udah. Jadi kalau mau aman, gitu ya. Kalau mau aman, udah tinggalin. Udah. Ya, silakan Pak Jen. Ya. Bagaimana kalau dia tidak merayakan, tidak memperingati, tapi hanya memberi ucapan saja kepada Iya, iya, iya. Iya. keluarganya dengan ulang tahun, semoga panjang umur. Ya, jadi ini. Ya, kalau yang lebih selamat, mau mendoakan silakan kapan saja. Tidak berkaitan dengan hari kelahirannya, kapan saja kita doakan keluarga kita. Masa lahir 1 Januari, kalau nggak 1 Januari nggak mengatakan barakallahu fi umrik, kalau 1 Januari baru. Dan sebetulnya beginilah, saya ngelihat dari sisi lain ini. Dulu yang membawa tradisi itu siapa ke Indonesia? Kan orang tua dulu bilang yareh kan Pak Haji ya. Ulang tahun Belanda, orang Belanda yareh gitu. Mereka yang bawa, orang kita nggak kenal itu dulu. Nah sekarang itu kebiasaan mereka, maka pakai lilin. Karena memang bukan karena menyangkut ranah ibadah juga itu. Nah kemudian orang kita ikut-ikutan. Nah sebetulnya kalau kita lihat dari sisi ini, kita itu secara kultur masih terjajah. Secara fisik kita sudah tidak dijajah, kultur kita masih terjajah. Kita merasa kebiasaan mereka itu begini. Nah, saya contohkan masalah lain. Baju koko sama kemeja keren mana sama dasi? Ini urusan mubah aja. Pakai dasi silahkan, pakai apa? Koko silahkan, pakai gamis silahkan, pakai belangkon juga silahkan. Bicara keren, pasti kita bilang yang keren yang pakai dasi. Soal harga kan belum tentu. Ini yang mahal juga ada, gitu kan ya. Jadi ini menunjukkan bahwa kita masih beranggapan bahwa yang dibawa oleh Belanda itu lebih baik dari yang kita punya. Jadi masih terjajah semuanya. Kayak tadi kalau ada yang ada juga yang membela kan nggak ada larangannya gitu. Iya, dari sisi itu saja. Kita sudah kalah itu. Sudah kalah. Nah, Rasul memang tidak ajarkan seperti itu. Doain kapan sajalah. Barakallahu fikum, barakallahu fi umrikum. Nggak harus setiap 1 Januari atau setiap hari kelahirannya. Memang tidak diajarkan. Wallahu a'lam. Insyaallah begitu. Sami mawon sarua keneh. Ya.
Enggak, saya nggak pakai lilin, pakai nasi kuning. Saya contohkan lagi sebenarnya. Orang Jawa bilang tingkeban. Hamil pertama, ya mas ya, ada pertama 7 bulan. Tuh gimana caranya sana? Dimandiin suami istri pakai air kembang. Nah, belah kelapa. Nah, apalagi nih? Terus nanti dukunnya, pujangganya tuh kasih tahu, ntar pulang jangan ada yang pamit ya. Di beberapa daerah begitu. Emang kenapa Pak? Bayinya nanti lahirnya biar lancar, nggak pakai pamit-pamit. Nah itu kan kepercayaan dulu kan sebenarnya. Dibawa ke Jakarta, yang orang Betawi relatif lebih dekat ke Islam lah ketimbang yang di sana. Diganti 7 bulaninnya pakai surah Yusuf, surah apa lagi ini? Ar-Rahman, Maryam. Ya tetap saja memang itu bukan dari Islam. Ada yang sebenarnya dari Islam. Akikah. Tuh kan kadang-kadang yang agak ini, kalau akikah banyak yang nggak mampu. Tapi ulang tahun yang biayanya lebih besar pada mampu karena dipaksain gitu. Giliran yang syariah Rasulullah SAW kita malah tidak jalankan. Kok nggak diakikain? Nggak ada duit. Tuh kemarin ngapain ngumpul-ngumpul? Nah abangnya tuh ulang tahun tuh kan. Giliran yang ulang tahun malah ada biaya. Padahal biaya kayak akikah. Kan nggak ada acara ini itu. Kan Nabi katakan kullu gulam murtahanun bi aqiqatih. Setiap yang terlahir tergadai dengan akikahnya, tudbahu anhu yauma sabi'ih, disembelihkan untuknya di hari yang ke-7, wa yuhlaku wa yusamma. Itu tidak ada ketentuan. Apakah beli kambing jantan, betina, bebas kalau akikah. Besar, kecil, jadi nggak kayak korban. Mau beli kambing parung tuh yang kupingnya caplang tuh, boleh juga. Mau ngundang orang boleh, nggak ngundang orang juga boleh. Sebagian dimasak, sebagian disodakohkan, boleh. Jadi tergantung ininya sebetulnya ya. Kalau duitnya dikit ya udah potongnya, sebagian dikasih tetangga, sebagian dimakan sendiri, juga nggak ada ketentuan. Nah itu kenapa malah banyak yang tidak mampu. Tapi giliran yang apa tadi, ulah tahun gitu ya, malah pada mampu, karena lebih kita pentingkan daripada yang disyariahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, baik, silakan Pak Ji, silakan Pak Ji. Ya. Ada nggak disuruh merasul. Nah, kalau nggak salah nggak ngejalanin tadi. Udah nggak salah, jelas nggak salah kan kalau nggak ngejalanin. Baik, saya kira demikian, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.